buat teman-teman semua yang loss itu tetap semangat gitu ya. Awal-awal saya juga gitu ya, loss gulung tikar, loss jadi gembel. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Oke, hari ini hari Jumat tanggal 21 Maret 2025. Kita akan kembali share ya analisa di XAUUSD. Kita akan update untuk hari ini ya. Oke, dari time frame daily kemarin muncul candle longlish ya, doji. Jadi ini menunjukkan antara buyer dan seller ini posisinya juga sama-sama cukup kuat ya. Ini terlihat dari adanya candle rejection ya, ada ekor panjang di bagian atas dan di bagian bawah. Tapi secara dominan ini terlihat bahwasanya candle ini terbentuk dari atas ya, dari atas kemudian bikin low, kemudian dia close di area sini. Artinya lebih sempat banyak seller yang masuk, kemudian bayarnya juga masuk kembali. Nah, di time frame daily saya sudah pindahkan ya di sini. Untuk previous daily high saya sudah taruh untuk di harga 3057.57 ya. Lagi-lagi all time high untuk minggu ini, setiap hari all time high ya. Kemudian untuk previous daily low di harga 3025.77. Nah, untuk hari ini bagaimana? Kira-kira akan seperti apa ya? Masih ada kemungkinan untuk lanjut rally ya. Di time frame besarnya masih bullish, walaupun adanya kemarin seller masuk. Saya bilang kemarin ada change of character di time frame kecil dan kita berhasil untuk nge-sell, walaupun sempat terkena stop loss sekali. Saya masuk lagi karena dia ambil liquidity saja ya. Kita lihat nanti di time frame yang kecil seperti apa ya. Saya dapat sekitar 200 pip. Bayarnya juga dapat, bayarnya juga gitu posisinya. Saya nggak mau kena stop loss terlalu lebar, akhirnya kena dulu baru saya entry lagi ya. Nggak apa-apa, yang penting sesuai dengan analisa kita dulu ya. Asalkan money management dijaga, kita masih punya amunisi ya. Kalau all in gitu ya buyar ya. Nah, di time frame daily-nya kita masih melihat adanya open candle-nya ini sama close-nya untuk hari ini. Dan terakhir untuk hari ini kan hari Jumat, itu untuk weekly ya. Kita cek weekly-nya juga masih strong ya. Di candle weekly-nya juga masih terlihat adanya continuation bullish. Di daily-nya juga ada potensi ada kenaikan, akan tetapi gini, mungkin ya untuk hari ini mungkin. Ini kan kemarin sudah ambil liquidity eksternal. Nah, ini belum terambil nih liquidity internal. Nah, maksud saya gitu. Jadi ada probabilitas kita buy-nya itu mungkin ada di level ini, di fair value gap ini juga belum terambil di harga sekitar 3020 sampai 3006 ya. Itu menjadi area buy selanjutnya kalau harga nanti turun ya. Di sini menjadi fair value gap karena memang secara volume bayarnya masih dominan ya, walaupun sempat ada seller yang masuk tapi bayarnya masih lebih besar. Makanya tercipta candle seperti ini di daily. Oke, di 4 jam kita cek. Oke, di sini kita masih kosong ya, belum saya gambarkan secara update. Nah, setelah terakhir di 4 jam adanya change of character. Kemudian di sini teman-teman bisa perhatikan candle ini terbentuk dari bawah, artinya open low high. Ini pullback walaupun ini sebuah outside bar. Oke, ini menjadi inducement di 4 jam. Kemudian sambil pelan-pelan kita bedah. Kemudian break of structure ya. Ini di 4 jam artinya tandanya masih up. Tandanya masih up. Kemudian di sini apakah ada sebuah inducement? Di 4 jam sih belum ada ya. Ini 4 jam di sini belum terambil, itu pullbacknya. Oke, kita nggak dapat informasi. Akan tetapi di sini
muncul dua candle ini berjejer nih ya. Dikonfirmasi dengan 3 candle bearish, 3 candle bearish, ada candle rejection, inverted hammer. Ini dua-duanya candle rejection ya. Ya, maybe akan ada penurunan kembali untuk ambil pullback, dan tadi ada fair value gap di daily. Mungkin saja. Ya, kita coba cek di time frame yang lebih kecil lagi ya, di 2 jam kita coba lihat. Ini 2 jam agak jarang saya gambar ya. Tapi ya nggak apa-apa. Biar lebih lengkap analisanya ya. Ini break sebentar. Ini change of character ya. Di 2 jam. Oke. Kalau di time frame H2 itu ini menjadi sebuah inducement. Sama sih tadi dihambat juga gitu ya. Kemudian ini menjadi break of structure. Wait, ini di sini baru ada sebuah inducement. Kemudian ini menjadi break of structure. Oke, ini pullback ya. Ini pullback, inducement. Oke, saya juga dapat di H1 kemarin, cuman saya ambil di order block ini sempat kena tusuk stop loss, karena stop loss saya memang harusnya sih idealnya di luar eksternal liquidity, tapi saya taruh lah. Kalau memang dia bablas ke bawah ke dalam banget, saya nggak terlalu rugi. Ternyata cuma ambil stop loss. Akhirnya saya lihat, yaudah saya masuk lagi gitu. Ini struktur dia 2 itu ada trading range ya. Jadi di sini ada kemungkinan secara time frame besarnya masih up lagi ya. Tadi masih mungkin akan ada tahanan di sini ya. Tadi kan ada sebuah resistance di area sini, ada area supply. Kalau memang di situ tidak mampu menahan harga, maka akan bikin break of structure baru di H2. Dan di H1 ini ya sama sih ya. Karena saya melihat ada berita lagi nih. Kemarin kan berita dunia itu berkutat tentang Rusia, Ukraina, Yaman, Amerika, Israel, Palestina gitu kan. Kemudian perang tarif Amerika dengan Cina, Kanada, Meksiko. Nah, ini kemarin baru saya baca ada lagi, ya mungkin ini sebenarnya regional atau bukan yang mempengaruhi secara kawasan ya, masih dalam. Jadi di Turki itu kan ada semacam pergolakan demonstrasi ya. Jadi bukan berontak, jadi oposisi. Jadi Erdogan ini lagi digoyang ya, jadi terancam posisinya oleh lawan politiknya. Bahkan dia sampai keluar negeri untuk menghindar, katanya begitu. Jadi agak lumayan kencang. Tapi apakah ini akan mempengaruhi market global ya? Mungkin tidak sebesar ketika perang ya, tapi ya mungkin ada eskalasi ya, ada eskalasinya karena Turki ini sendiri kan dia memang memegang peranan penting juga karena kan ada perbatasan dengan jalur Gaza dan segala macam. Artinya walaupun sebenarnya saya lihat Erdogan ini juga mainnya dua kaki ya, sana sini gitu. Jadi nggak jelas posisinya dia mendukung di mana gitu. Kadang-kadang dia pro Palestina, kadang malah nyelonong ke Israel ya, begitulah. Jadi nggak fix gitu. Nah itu gambaran analisa yang secara fundamental, apakah itu akan mempengaruhi market global maksudnya gitu. Jadi kalau ini nanti eskalasi ya mungkin bisa jadi
unstable di negara itu juga akan mempengaruhi kebijakan terhadap respon di kawasan Gaza dan sekitarnya. Nah, kalau di H1 terus terang ini masih bullish ya, belum ada change of character ya. Apabila di struktur ini di break ya, itu akan menjadi sebuah struktur yang pergantian karakter dari bullish ke bearish ya. Dari H1 terlihat masih ya, ini masih konsolidasi ya. Apakah nanti akhirnya jadi dia hanya naik sampai area supply kemudian dia lanjut turun, bisa saja gitu. Makanya saya taking profitnya nggak sampai bikin boss ya, sampai area-area sini saya sudah out gitu. Yang penting udah profit gitu ya. Kemudian di M15 coba kita turun dari bawah ya. M15 ini yang paling dekat aja. Ini ya, sebentar, ini sih itu inducementnya. Oke, kemudian ini menjadi break of structure tipis. Coba kita cek. Oh ya, break. Oke, di M15 up down up. Ini sebenarnya ya, ini di IC market ini. Ini masih liquidity. Di M15 coba kita cek di ini lain ya. M15 nya FX open coba ya, nggak kelihatan forex. Oke, di forex com ya, ini adanya break of structure kemudian change of character. Ini inducement, ada perubahan karakter di M15. Ada perubahan karakter di M15. Oke, kita lanjutkan di sini aja ya. Kemudian di M5. Di M5 agak rawat ya. Lebih change of character, balance change of character. Sekarang change of character udah jadi break of structure. Di M5 bearish ya. M5 bearish, di sini ada sell zone-nya. Jadi agak tricky nih, terus terang untuk hari-hari ini tricky. Kenapa tricky? Karena di time frame besarnya itu memang masih bullish, tapi ada tanda-tanda bearish ya. Kemudian di time frame kecilnya udah mulai bearish, tapi ini bearishnya mungkin sebuah hanya koreksi ya. Saya pikir hanya sebuah koreksi ya. Bisa saja koreksinya ini berlanjut, maksud saya gitu. Jadi apapun bisa terjadi, apapun kemungkinan itu bisa tiba-tiba berubah dalam waktu seketika di market itu ya. Untuk hari ini tidak ada news ya, mungkin pergerakannya, tapi ya akhir minggu ya, bisa jadi lebih volatile juga walaupun tanpa news. Oke lah. Jadi area-area sell zone-nya sudah kita tandain dan sudah masuk area buy kemarin kan sudah sampaikan. Kemarin ketika turun ya, kongres ya buat teman-teman yang ikut analisa kemarin kita nge-sell, ada change of character. Kita akan lanjut buy maksudnya gitu. Kemarin juga sudah sampaikan begitu walaupun kita sempat kena SL, kena stop loss. Dan kita coba cek di indeks solar ya. Di indeks solar sempat saya lihat adanya break ya. Adanya break ini secara pattern ya,
Tapi secara struktur masih agak lumayan choppy juga nih. Jadi mau break atas juga bawah juga belum, masih sweep semua. Sebenarnya secara trend line ya, ini kan bearish trend ya. Kemarin juga gitu, bearish trend dia naik break turun lagi. Ini sebagai confluence aja sih. Nah, ini secara falling wedge dia sudah berhasil keluar. Tapi secara struktur ini masih bearish ya. Kenapa masih bearish? Karena ini belum break body candle, masih sweep semua. Jadi dolar ini agak ragu-ragu mau naik mau turun, nggak jelas gitu. Bikin kacau dunia pertradingan ini. Nah, ini bawah sempat ada break of structure ya. Harusnya kalau break atas menjadi change of character ya di H1. Oke, di sini breaknya nggak terlalu strong, maybe bisa break. Saya pikir harganya akan lanjut ke atas sih kalau untuk melihat dari apa tanda-tandanya ini ya, naik menguat barang waktu sebentar ya, maybe untuk emas akan ada pelanjutan koreksi dulu, kan masih ada fair value gap tuh di daily-nya. Kemudian di bawah juga masih ada demand. Ya mungkin saja. Saya belum berpikir bahwasanya all time high ini berakhir ya. Saya pikir masih akan berlanjut karena memang kecenderungannya masih ada kemungkinan memang di bulan-bulan ke depan ada cut rate ya. Di tahun ini sekitar 2 kali ya ada pemotongan tingkat suku bunga ya, ini terkait dengan kebijakan inflasi ya. Jadi masih ada kemungkinan akan dipotongnya tingkat suku bunga lebih rendah oleh The Fed ya. Ini masih karena memang Donald Trump menginginkan suku bunga itu turun, makanya ini dibikin market itu dibikin nggak jelas gitu ya, bantingan sana sini kayak liar banget. Ininya pergerakan market itu liar, jadi analisanya memang lebih sulit saya pikir ya, agak sulit. Bukan berarti susah ya, berarti nggak mungkin, tapi lebih sulit. Saya akui lebih sulit, tricky. Jadi yang bisa kita lakukan adalah apa? Ya kita jaga money management lagi. Jadi jangan sampai kita overtrade, kemudian secara psikologis kita pengen cepat kaya raya dalam waktu singkat, kita all in kan. Ada teman-teman yang bertanya tuh, Bang gimana pengen profit 1M dalam 1 hari? Ya sekarang gini, kalau mau profit dalam jangka dekat dengan target sebesar itu ya, saya tanya equity-nya berapa gitu ya. Kalau equity-nya 100M ya, kalau dalam waktu dekat nyari 1M ya mungkin bisa terjadi, masih ada kemungkinan gitu loh. Tapi kalau misalkan targetnya 1000% dari equity ya, itu ya judi gitu ya. Pasti hal-hal psikologis semacam ini, kok teman-teman lain pada profit kok aku MC terus ya, soalnya money manajemennya buruk ya. Money management buruk itu bukan technical, itu lebih ke psikologis, ke mindsetnya. Ya technical secara money management oke, tapi secara psikologis itu juga mempengaruhi. Jadi trading nggak tenang, walaupun katakanlah oke lah secara technical analis saya sudah menguasai cukup banyak, sudah lancar ya, klaimnya sih seperti itu. Tapi kan kita balik lagi, apa iya semua analisa itu pasti profit gitu kan? Apa iya semua trader itu nggak pernah stop loss? Ya kalau nggak pakai stop loss mungkin nggak pernah kena stop loss, tapi apa langsung margin call gitu. Ya trading itu kita harus punya plan, kita hitung risikonya. Kalau kena sekian dolar kita ruginya ya, kalau kita kena taking profit sekian dulu. Makanya saya bilang sekali lagi, ingat ya, stop loss itu hal yang pasti. Udah pasti itu lu stop loss deh kalau trading. Terus gimana Bang? Kita kan mau cari profit. Iya, taking profit hanya bonus gitu. Jadi makanya yang kita bisa atur itu, kelola itu money management, di samping kita juga belajar cara technical. Nah, itu akan saling memperkuat antara technical dan psikologisnya. Nanti pelan-pelan akan punya karakter. Walaupun kita sudah mempelajari technical, misalkan metode apapun itu bisa dipakai ya. Yang penting kita paham, yang penting kita ngerti, yang penting kita nyaman. Misalkan metode MCMC deh, antara satu dan lain teman-teman yang sudah pelajari secara oke, saya pikir juga akan berbeda karakternya. Karena apa? Satu, dia akan time frame di main area mana. Saya juga sekarang juga apakah di internal ataukah di eksternal. Kalau eksternalnya mungkin terlalu lama, kita main internal juga bahkan di time frame yang kecil, misalkan M1. Bisa nggak? Ya bisa kalau emang kita tahu membaca struktur gitu ya. Ya angkatan, tapi memang kemungkinan
stop lossnya akan lebih besar. Karena apa ya, kita main time frame yang lebih kecil tapi kan lebih sering. Ya kalau tidak mau terlalu sering trading ya pakai time frame besar. Ya otomatis apa ya, harus sabar, mau nggak sabar. Stop loss jauh, ya lotnya kecil banget, itu ya itu akan long term, itu akan lawet gitu ya. Ya kalau buru-buru pengen kaya terus kaya raya, ya trading itu sebuah perjalanan ya. Jadi bukan trading itu cara kita kaya dalam semalam. Ya bisa aja gitu ya, tapi ya bisa aja dalam semalam kita jadi gembel gitu. Oke. Mungkin itu aja ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan klik like, komen, lalu share ke semua sosial media teman-teman, lalu nyalakan loncengnya agar mendapatkan update video terbaru dari kami. Oke, sekali lagi, yang ingin join di VIP silahkan klik link di deskripsi ya. Untuk mentorship masih kita open, silahkan klik link di deskripsi. Untuk channel gratisnya, linknya sudah saya taruh di deskripsi ya. Saya ingatkan ya kembali buat teman-teman yang ingin belajar di video langganan, di situ sudah ada beberapa materi yang sebenarnya cukup lengkap ya, dengan biaya yang cukup terjangkau. Bila teman-teman telaten melihat video itu dari awal sampai akhir, insya Allah akan mendapatkan benang merahnya, dan kita bisa membaca market structure itu secara benar ya. Jadi kita bisa menganalisa market itu berdasarkan market structure yang betul, seperti itu ya. Oke, mungkin itu aja video kita hari ini ya. Mudah-mudahan saya doakan apa yang kita analisakan ini menjadi sebuah kenyataan, ada sell ada buy ya, dan saya doakan teman-teman mendapatkan manfaat dan profit yang maksimal. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai, dan akhir kata see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.